Dan saya juga sebenarnya terkejut juga sebab kita dari rumpun yang sama. Ciliana tahu tidak berapa jumlah total jilid dari buku ini rencananya atau perancangannya? Seandainya buku jilid satu ini khususnya dia berjaya lah di Malaysia, dia berhasil untuk di marketing. Apakah Ciliana berminat untuk kemudian melanjutkan penterjemahan proses jilid 2 dan jilid 3 karena kebetulan jilid 2 jilid 3 ini sudah bisa dipesan kalau di Indonesia, Ci. Itu satu Gitu. kehormatan buat saya. Oke, alhamdulillah. Saya dari bagian marketing Indonesia pun sangat senang kalau Ciliana mau melanjutkan penterjemahan proses versi Malaysia ini. Dia Begitu. kalau daripada segi marketing juga editorial, Mhm. kita kalau boleh mendapat satu tim yang sama daripada buku satu hingga buku terakhir. Oke. Jadi latarnya ataupun dia punya gaya penulisan, gaya terjemahannya adalah serupa. Iya. Jadi tidak jauh berbeza. Itu Oke. yang kelebihannya membuatkan ada nilai tambah kepada buku tersebut. Ya. Kalau saya bukanlah tidak kata saya tidak boleh melakukan jilid 2, jilid 3. Oke. Tetapi kalau orang yang berbeza, hasilnya mungkin berbeza. Betul. Betul. Itu Ya, maksud saya. sepakat. Okay. Oke. Oke, Ci. Mungkin saya udah habis nih pertanyaannya. Atau mungkin dari Ciliana ada yang mau ditanyakan mungkin ke tim dari di Indonesia ini tentang marketing mungkin marketingnya dari buku ini atau semacamnya mungkin adakah? Setakat ini tidak ada pertanyaan apa-apa. Oke. Saya sekadar diminta untuk Mhm. menterjemah buku ini. Jadi Oke. selebihnya menurut Tuan Yusof adalah semua dilakukan oleh tim di Indonesia. Mhm. Dan saya sendiri belum lagi berjumpa dengan Umar, dengan Tuan Adi. Oke. Saya sendiri pun masih menunggu feedback ataupun hasil terjemahan saya. Adakah ia cukup bagus untuk mereka ataupun sebaliknya. Oke. Oh, Ci, saya mau tanya nih, Ci. Kan kita sekarang di tengah pandemi ya. Pandemi Iya, nih. Nah, kalau untuk di Indonesia, kita karena pandemi ini jadi anak-anak belajarnya dari rumah. Jadi betul. walaupun sebenarnya mereka sekolah formal, tapi rasanya mungkin seperti homeschooling ya, karena orang tuanya harus menghandle di rumah, kemudian membantu proses pembelajaran via Zoom ini gitu. Nah, kalau di Malaysia apakah terjadi hal yang sama, Ci? Hal yang sama terjadi di sini. Oke. So, kawan-kawan saya yang sudah menjadi ibu dengan Ya. anak-anak bersekolah, Mhm. semuanya mengalami pening kepala mengalami situasi ini. Menjadi Oke. singa di rumah. Bertambah dia punya tugas ya, Ci, di Kerja, rumah. iya. Oke, berarti relate sekali, Ci. Berarti memang di Indonesia dan di Malaysia ini memang budayanya tidak jauh berbeda ya, Ci ya? Ya, tidak jauh berbeza. Mhm. Dan saya juga sebenarnya terkejut juga sebab kita dari rumpun yang sama. Oh, Jadi daripada betul. segi budaya, dari segi bahasa, kita tidak jauh berbeza. Oke. Bukan? Mhm. Oke. Ciliana tahu tidak berapa jumlah total jilid dari buku ini rencananya atau perancangannya? Saya tidak dimaklumkan apa-apa. Berapa ya? Cik Raya tahu? Tahu, insya Allah akan ada 7 jilid sih. Ada 7. Okey. Iya, Setakat yang saya dan tahu 3 saja. iya, jadi seperti yang Umar juga pernah cerita kepada saya Mhm. bahwa awalnya memang draftnya itu ada 3 jilid sih. Kemudian Mhm. memang saya nih dari tim marketing dari Haksama Book meminta kepada Umar bisa tidak kalau ini agak kita stretch supaya pembahasannya ini menjadi lebih spesifik setiap jilidnya gitu. Jadi seperti Saya ya. contohnya itu sebelumnya jilid 2 ini seharusnya sudah membahas tentang uang juga, tentang uang, kemudian bisnis. Kan kebetulan Umar ini juga berbisnis. Nah, Okey, betul. tapi kemudian, supaya dia spesifik ada buku yang khusus membahas bisnis, kemudian ada yang khusus membahas mungkin kepemimpinan, leadership, dan semacamnya. Kemudian kita request lah kepada Umar dan Umar menyanggupi. Jadi Umar kemudian
dia sebenarnya draftnya sudah selesai, dia tambahkan lagi itu editing seperti bridging-nya lah supaya bisa di stretch menjadi 7 jilid begitu, Ci. Betul, saya setuju. Sebab sebagai editor pun saya mungkin menyarankan perkara yang sama. Oh, Sebab oke. sepatutnya satu buku kita ada satu fokus. Oke. Jadi mungkin buku pertama kita sepatutnya meletakkan semua sekali, tetapi sebagai kepada asas sahaja sedikit-sedikit. Jadi buku berikutnya, buku kedua, buku ketiga dan buku keempat, dia akan melanjutkan apa yang kita sentuh dalam buku pertama. Sepatutnya Oke. begitu. Dan setiap buku, dia mesti mempunyai fokus dan subjek yang satu, tetapi dengan topik-topik tambahannya yang berkaitan. Oke. Itu lagi bagus dari segi marketing juga. Oke. Lalu Ci, saya kan baca di Okey. di draft biodata Ci itu Okey. boleh bercakap 5 bahasa. Betul, Ci? Betul. Betul. Nah, di buku Abiku Memang Beda jilid pertama ini bab 3 juga Umar bercerita bahwa salah satu salah satu materi yang sangat penting untuk dipelajari oleh semua orang adalah bahasa, Ci. Nah, bagaimana pendapat Ci tentang itu? Apakah itu relate? Karena kan Ci sampai boleh 5 bahasa itu banyak sekali, Ci. Sebenarnya saya walaupun banyak, tetapi saya bukanlah terlalu mahir sebab di sini kita tidak mengamalkannya. Kalau kita Oke. mengamalkannya, insya-Allah kita akan mampu berbahasa dengan sangat baik. Oke. Bagi soalan Cik Raihat, memang kemahiran berbahasa itu adalah sangat penting. Sebab apabila kita mengetahui bahasa, secara automatik kita akan mengetahui budaya dan keadaan masyarakat yang menggunakan bahasa itu sendiri. Oke. Macam kita, Malaysia juga walaupun kita menggunakan bahasa Melayu, tetapi bahasa Melayu Malaysia berbeza dengan bahasa Melayu Indonesia walaupun kita Iya. masih rumpun Nusantara yang sama. Dan ada istilahnya di Malaysia yang sama di Malaysia dan Indonesia, tetapi konotasinya atau maksudnya berbeza. Oke. Jadi itu kelebihan mempelajari bahasa. Dan satu lagi, apabila kita tahu berbahasa, kita mampu mengkaji ilmu dengan lebih baik. Ini saya setuju. Ini juga apa yang ditulis oleh Umar melalui nasihat ayahnya. Ini betul. Saya sendiri, apabila saya mula belajar bahasa, sebenarnya saya tertarik dengan beberapa orang penulis. Jadi penulis itu bukannya berbahasa Inggeris. Jadi setiap orang itu, dan buku yang saya baca itu adalah buku translation dalam bahasa Inggeris. Alhamdulillah, saya diberi kelebihan untuk mampu menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Alhamdulillah. Jadi saya mampu membaca dan saya memahaminya. Tetapi terjemahan dalam bahasa Inggeris sendiri itu tidak begitu meyakinkan. Jadi saya mencari bahasa asalnya penulis tersebut. Jadi apabila saya belajar dan saya mengetahui kenapa penggunaan ayat dengan perkataannya, kenapa dia tak menggunakan perkataan yang lain yang lebih cocok, saya kira. Tapi apabila kita mempelajari bahasa, barulah kita tahu kenapa dia menggunakan ayat atau bahasa itu sendiri. Itu satu kelebihannya. Iya. Jadi manfaat mempelajari bahasa yang dirasakan oleh Ciliana selaku yang boleh dapat memahami 5 bahasa itu ya, Ci, ya? Jadi Ci bisa membaca draft asli dari suatu buku gitu ya, Ci? Iya. Oke. Kemudian Ci, saya mau tanya soalan lain ini tentang nasab. Nasab. Jadi saya perhatikan kalau di Malaysia itu kan nama lengkapnya pasti ada ya, Ci, ya, bin atau binti. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu jarang orang tahu seseorang ini dia bin siapa atau binti siapa gitu. Jadi sepertinya tentang nasab ini tidak terlalu menjadi tidak terlalu menjadi Keutamaan. Iya, keutamaan untuk di Indonesia. Nah, untuk bab nasab sendiri yang Umar kan juga bercerita, Ci, tentang nasab dan hasab ini. Mungkin bisa diceritakan, Ci, dari sisi mungkin
warga negara Malaysia ya, karena Okey. sepertinya saya bisa menyimpulkan di Malaysia ini nasab sepertinya sesuatu yang lebih menjadi keutamaan dibandingkan di Indonesia gitu. Ya betul Cik Raihan. Sebenarnya kalau di Malaysia situasinya agak berbeza sebab Oke. kami bukan semua ya. Mhm. Kami lebih menggemari ataupun menghormati penulis yang ada nasab-nasab yang baik. Oh, oke. Sebab daripada situ kita tahu anak ini anak siapa, siapa Mhm. bapaknya, siapa ibunya, apa kelebihannya. Oke. Daripada situ, dia Mhm. lebih meyakinkan credibility seseorang penulis itu. Oke. Itu secara umum. Tetapi bagi saya, identiti ataupun kelebihan penulis itu sendiri yang akan menjual bukunya. Sebab Oke. kadang-kala walaupun kita bukan berasal dari keturunan yang baik-baik, Oke. tetapi kita masih manusia. Manusia Ya. itu ada yang baik, ada yang buruk. Walaupun Nabi sendiri cakap, iman Oke. itu tidak boleh diwarisi, bukan? Betul, betul Ci. Jadi konsepnya sama di sini. Cuma apabila kita mempunyai nasab yang baik, ia Mhm. mempunyai satu kelebihan. Oke. Saya kan di Indonesia tinggalnya di Pulau Jawa ya, Ci. Kalau di sini itu biasa disebut dengan ini informasi aja, Ci. Di Jawa itu biasa Okey, disebut okey. dengan bibit, bebet, bobot gitu, Ci. Okey. Jadi kalau orang dia kita telusuri nasabnya, itu Mhm. kita kalau di Jawa itu seringnya disebut, "Coba dicek bibit, bebet, bobotnya," gitu. Jadi Nah, okey. ya ke atasnya itu seperti apa begitulah, kurang lebih. Okey. Betul, Oke. di Malaysia pun sama, Oke. kami akan secara umum ya, Mhm. menyiasat siapa ayahnya, siapa datuknya, siapa Oh, neneknya, siapa oke. moyangnya. Mungkin ada susul galur yang mungkin seseorang itu berasal dari susul galur pahlawan Oke. ataupun sejarawan ataupun tokoh yang besar. Mhm. Cuma ada sesetengah penulis kita, kami yang tidak suka highlight perkara ini sebab dia Mhm. mahu naik di atas namanya sendiri, atas kredibilitinya sendiri. Oke. Jadi perkara ini bagi saya adalah sesuatu yang umum, yang pilihan sendiri, subjektif. Oke. Hmm. Oke. Kalau kemudian bahasan tentang guru nih, Ci. Okey. Guru. Jadi kalau di buku Umar kan Umar bercerita, Abi bilang, mmm, mencari ilmu itu dari guru dan dari buku begitu ya. Betul. Nah, kalau buku kan tadi kita sudah sempat, singgung nih, di buku ini sepertinya kita perlu effort yang lebih lah untuk kemudian membudayakan buku kepada anak muda di zaman sekarang gitu ya, Ci, ya. Betul. Kalau untuk guru sendiri, Ci, jadi, kalau di Indonesia mungkin saya cerita sedikit, Okey. tidak banyak anak murid yang dia bisa dekat dengan gurunya atau bisa akrab dengan gurunya begitu. Jadi dia hubungan antara murid dan guru itu banyak, mungkin ada yang bisa dekat, tapi banyaknya itu umumnya ya hubungan formal seperti di kelas saja begitu, atau mungkin ya guru dan murid pada umumnya gitu, Ci. Nah, kalau di Malaysia gimana, Ci? Keadaan yang sama berlaku di sini. Oh, oke. Tidak ramai juga sebab saya dah cakap dari awal tadi, Ah. kita punya budaya tidak jauh berbeza. Iya. Dan keadaan pun sebenarnya keadaan ini agak menyedihkan sebab kita sekarang ini sudah kurang mempunyai guru-guru yang bagus. Oke. Kebanyakan guru yang bagus sudah berusia, sudah Mhm. tua. Betul. Jadi apabila kita tidak rapat seperti orang dulu-dulu yang rapat dengan gurunya yang bertalaki Mhm. daripada sekadar mempunyai hubungan formal sebagai pelajar dan guru, Mhm. jadi kita terlepas pandang beberapa aspek yang tidak termasuk dalam subjek yang dipelajari. Oke. Jadi saya sendiri sebagai sebagai seorang manusia sendiri, sebagai seorang penuntut, saya sendiri merasakan ia sesuatu yang menyedihkan sebab kita tidak ada kesempatan untuk rapat dengan guru Oke. lagi. Mhm. Tak macam dulu. Saya sendiri agak terkilan apabila guru-guru yang bagus sudah tak ada, sudah Mhm. meninggal. Jadi legasi ataupun kesinambungan ilmu yang bagus itu Oke.
sudah agak jauh Ya. dan saya juga ini juga membuatkan saya fokus untuk menjadi editor untuk menjawab soalan Cik Raihan awal-awal tadi kenapa Ya. saya memilih untuk jadi editor. Oke. Sebab sebagai penulis Mhm. saya dan yang mempunyai background sains dan teknologi, saya mempunyai kesukaran untuk mendapat editor yang baik sebagai penulis. Oke. Jadi itu sebabnya saya fokus menjadi editor. Terutamanya untuk makluman Cik Raihan dan yang lain, saya fokus kepada high class fiction, iaitu Oke. fiction sejarah, fiction sains, Oke. buku-buku yang bersifat ketuhanan, yang bersifat falsafah Oke. dan bersifat yang bukan buku-buku biasa. Oke. Sebab untuk menjadi editor dalam buku genre macam ni, dia memerlukan ilmu yang banyak. Betul. Yang pelbagai dan banyak dan pelbagai. Jadi Oke. kita perlu sentiasa membaca dan upgrade menaik taraf diri untuk relate dengan keadaan sekarang, dengan teknologi terkini, dengan perkembangan terkini semua. Jadi itu sebabnya kenapa seorang editor yang bagus sangat penting. Terutama walaupun dalam buku contoh Abiku Memang Beda ini bukan masih ada hadis Nabi. Jadi kita perlu menyemak adakah hadis itu relatable untuk dimasukkan dalam buku itu. Sebab setiap hadis dan tafsir Al-Quran mempunyai sejarah dan latarnya tersendiri. Kalau kita tidak mempelajari, sekadar ambil apa yang ditulis oleh penulis, mungkin ada pertembungan yang tidak betul di situ. Oke. Kalau untuk buku, mungkin kan kalau misalnya kita di buku ini kita mengangkat hadis atau kita mengangkat mungkin kisah Rasul atau mungkin semacamnya tadi, itu kan pasarnya khusus ya Ci ya, biasanya pasarnya umat muslim lah seperti itu, kita bisa katakan. Nah, kalau di Indonesia biasanya buku-buku seperti itu pasarnya itu khusus Ci, bukan sekedar umat Islam tapi umat Islamnya pun terkerucut lagi. Jadi hanya yang tertentu saja gitu. Nah, kalau di Malaysia apakah umumnya orang itu tertarik untuk baca pengetahuan Islam, kemudian membaca sejarah Islam dan semacamnya, atau sama kondisinya dengan di sini? Karena kan tadi seperti nasab itu kan kita ada perbedaan sedikit ya Ci ya. Nah, kalau untuk urusan ini nih, untuk pembelajaran keagamaan atau ketuhanan lah seperti itu, apakah itu sesuatu yang wajib bisa dikatakan atau harus dipelajari oleh umat Islam secara umumnya gitu? Okey, secara umumnya sebagai disclaimer, saya tidak mewakili mana-mana penerbit di Malaysia. Saya adalah freelance jadi sambilan. Bagi saya, kebanyakan buku-buku yang bernuansa keagamaan, saya memilih untuk fiction ya. Saya bercakap dalam genre fiction, bukan buku motivasi ataupun buku agama. Jadi untuk fiction, kalau boleh kita kurangkan, kita sama-sama Islam tetapi fiction, pembacanya ada pelbagai. Jadi kita tidak boleh spesifik menyebut pada Tuhan Allah. Sebab Tuhan pun bagi saya yang satu itu juga mewakili Allah. Dan pada pembaca yang non-Muslim, dia akan boleh relatable. Walaupun kita menulis kisah-kisah Nabi, para sahabat ataupun para pahlawan Islam, menulis dalam versi ataupun kisah-kisah moden, dalam mungkin latarnya di Jepun atau latarnya di England, tetapi the gist of the story are based on the kisah-kisah Nabi dan sahabat itu sendiri. Jadi bagi saya itu lebih meyakinkan agar secara tidak langsung dia adalah tarbiyah ataupun dakwah secara tidak yang halus. Sebab kita tidak boleh, walaupun benar kita tidak boleh menyatakan bahawa Islam yang terbaik untuk semua sebab ia akan menjadi kontroversi. Jadi secara dalam fiction, kita lebih bebas. Dan mungkin insyaAllah dengan izin Allah, mungkin bila ada pembaca yang non-Muslim membaca karya-karya
sebegini yang fiction yang begitu memberatkan, yang begitu mengagungkan kisah-kisah Nabi ataupun pengajaran daripada Al-Quran dan hadis, mungkin dia tertarik untuk memeluk Islam, insya-Allah. Oh, insya-Allah. Itu lebih bagus. Begitu juga sebagai editor di Malaysia, ramai juga penulis yang bernuansa Islamik yang menulis karya fiksyen Islamik. Bagi saya akan memberi nasihat agar jangan terlalu banyak. Kalau boleh jangan tulis langsung tafsir ataupun hadis. Tetapi ceritakan tafsir atau hadis itu dalam bentuk cerita, dalam bentuk naratif ataupun dialog yang cantik. Itu lebih berkesan daripada penampalan menunjukkan kita baca hadis. Sedangkan kita baca hadis ataupun tafsiran itu sendiri. Sedangkan setiap ayat Al-Quran dan juga setiap tafsir ada latar belakangnya sendiri. Macam mana diturunkan, kenapa diturunkan, pada masa mana diturunkan. Jadi latar masa, latar tempat itu sebagai editor saya perlu memahaminya. Dan alhamdulillah saya sangat suka membaca dan tafsiran itu sendiri. Dan di Malaysia saya ada beberapa penulis yang suka menulis sebegini. Kami berbincang. Walaupun saya tidak mempunyai background dalam bidang agama, tetapi background saya dalam bidang bahasa dan semuanya membuatkan kami boleh saling bertukar informasi. Itu sangat menarik sebenarnya, Cik Raihan. Itu sebabnya saya sangat menyukai bidang editorial. Walaupun orang dan translation, walaupun kami tidak dikenali sebagai penulisnya, sebagaimana penulisnya. Iya, tidak banyak orang yang dia tertarik ya Ci kepada bidang profesi Ci Liana ini. Editor ini biasanya mungkin dia memang di perkuliahan dia memang sudah mempelajari bahasa, baru dia menjadi editor. Hai teman makan, untuk pemesanan buku Abiku Memang Beda bisa buka di web official abikumemangBeda.com atau klik link pemesanan di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya.